Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai RPP, LKPD, dan evaluasi mengenai model pembelajaran Just Learning pada bab Plante dengan anggota antara lain ada Anindya Happy Indasari dengan NIM 4410121163, Khairunisa MA dengan NIM 4401419070, Natasha Khofifa Firdaus dengan NIM 4401419046, dan Tiara Astuti dengan NIM 440101121169. Pembahasan yang pertama mengenai silabus akan disampaikan oleh Mbak Nindya. Silakan. Berikut ini merupakan silabus yang telah kami buat. Untuk silabus ini berisi mengenai kompetensi inti, next ke bawah, berisi tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, penilaian meliputi strategi dan bentuk instrumen, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Next. Berikut ini merupakan RPP yang telah kami buat. Di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Gresik dengan mata pelajaran biologi kelas 10 semester genap dengan materi pokok yaitu plantai tanaman. Alokasi waktu 3 kali 45 menit pada pertemuan ke-8. KD yang kami pilih adalah KD 3.8 yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Pada KD ini kami membuat 5 indikator. Dengan indikator yang pertama yaitu mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan berdasarkan divisi. Indikator yang kedua, mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri umum yang telah dimiliki. Yang ketiga, menyusun skema siklus hidup tumbuhan paku dan juga lumut. Yang keempat, mengklasifikasikan tumbuhan berbiji berdasarkan ciri morfologi yang dimiliki. Dan yang kelima, menganalisis peranan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kelima indikator ini sudah mencakup C4 dan juga C6. Untuk kompetensi dasar 4.8 berbunyi menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis genetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Pada KD ini akan dijabarkan menjadi 3 indikator. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan divisi. Yang kedua, membuat genetik dan filogenetik berdasarkan ciri-ciri yang telah ditemukan. Yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil pengamatan. Pada indikator ini sudah mencakup kompetensi C6. Next, yaitu ada tujuan pembelajaran. Pada semua tujuan pembelajaran yang telah kami buat, telah memiliki unsur pokok yaitu ABCD yang lengkap. A merupakan audiens atau peserta didik yang belajar, B merupakan behavior atau perilaku yang dibutuhkan siswa untuk dipelajari dan dirumuskan dalam bentuk kata kerja operasional, C merupakan condition atau proses pembelajaran yang akan membuat siswa memiliki perilaku yang dituju, dan D merupakan degree atau ukuran kriteria yang dinyatakan dengan jelas. Tujuan pembelajaran yang telah kami buat ini sudah mencakup tingkatan taksonomi belum pada level C4 hingga C6. Yang pertama yaitu
Setelah mengikuti proses pembelajaran daring, mode sinkron dan asinkron dengan menggunakan mode pembelajaran Just Learning dan diskusi tanya jawab melalui Zoom, peserta didik di sini sebagai audiens dengan bimbingan guru diharapkan dapat mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan berdasarkan divisi dengan mengamati video dan gambar dengan tepat. Nah, ini merupakan salah satu contoh tujuan pembelajaran yang telah kami buat dan sudah lengkap taksonomi Bloom yang sudah lengkap dari poin A sampai poin D. Di tujuan pembelajaran yang pertama ini, bagian behavior-nya yaitu mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan berdasarkan divisi. Mendeskripsikan di sini tergolong C. Kemudian yang B, behavior-nya yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri umum yang dimiliki. Mengelompokkan ini tergolong ke dalam taksonomi Bloom pada level C4. Untuk poin yang C, behavior-nya yaitu menyusun skema siklus hidup tumbuhan paku dan lumut. Di sini tingkatan taksonomi Bloom-nya yaitu pada level C6. Yang keempat, behavior-nya yaitu mengklasifikasikan tumbuhan berbiji berdasarkan ciri morfologi yang dimiliki. Di sini mengklasifikasikan tergolong taksonomi Bloom pada level C4. Yang kelima, behavior yang diminta yaitu menganalisis peranan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis di sini tergolong tingkatan taksonomi Bloom pada level C4. Yang keenam, behavior yang diminta yaitu melakukan pengamatan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan divisi. Melakukan pengamatan di sini tergolong tingkatan taksonomi Bloom pada level C6 yaitu melakukan pengamatan. Yang ketujuh, behavior yang diminta di sini yaitu membuat genetik dan filogenetik berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan pada hasil pengamatan. Genetik ini tergolong tingkatan taksonomi Bloom pada level C6, yaitu membuat. Dan yang terakhir, tujuan terakhir ini pada poin behavior, yaitu mempresentasikan laporan hasil pengamatan. Di sini mempresentasikan tergolong tingkatan taksonomi Bloom pada level C6, yaitu mempresentasikan. Di poin C, materi pembelajaran. Pada KDD 4 materi pembelajaran utama, yaitu yang pertama, tumbuhan lumut dengan submateri ciri-ciri umum, siklus hidup, dan peranan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terdapat tumbuhan paku dengan submateri ciri-ciri umum, siklus hidup, dan peranan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang ketiga yaitu spermatopita, dengan submateri ciri-ciri umum, ciri morfologi, dan peranan dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi yang keempat yaitu genetik dan filogenetik tumbuhan. Untuk poin yang ke-D yaitu metode pembelajaran. Pada RPP ini menggunakan pendekatan jelajah alam sekitar atau JAS. Dengan model yang digunakan yaitu Just Learning. Metode yang kami pakai yaitu ceramah, diskusi, eksplorasi, presentasi, dan juga tanya jawab. Pada poin ke-E yaitu terdapat alat atau bahan media pembelajaran. Yang pertama yaitu media. Di sini kami menggunakan PowerPoint tentang Blinde, video dan gambar tentang berbagai jenis tumbuhan, dan juga Zoom. Alat yang digunakan yaitu laptop, HP, dan juga alat tulis. Dan sumber belajar yang digunakan yaitu LKPD, serta buku ajar biologi SMA kelas 10. Next. Berikut ini merupakan kegiatan pembelajaran pada model Just Learning. Dimulai dari kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Di dalam kegiatan pendahuluan ini yang pertama yaitu guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan membimbing doa sebelum memulai pembelajaran, serta melakukan presensi dan menanyakan kabar peserta didik.
Yang kedua yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, guru menayangkan slide PPT pengelompokan tumbuhan serta mengatur pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Yang keempat, terdapat langkah pertama pada model pembelajaran Just Six Learning, yaitu orientation. Pada tahap ini, guru mengkoordinasikan peserta didik untuk belajar dan memotivasi peserta didik terkait pengelompokan tumbuhan dengan menayangkan gambar atau fenomena terkini. Pada poin kelima, guru bertanya mengenai tumbuhan yang ditampilkan dan apa penyebab tumbuhan tersebut tergolong pada divisi tertentu berdasarkan ciri-ciri yang dipahami peserta didik. Kegiatan ini merupakan kegiatan apersepsi. Selanjutnya, kegiatan keenam yaitu peserta didik mencari tahu dan mempelajari mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Yang ketujuh, peserta didik menanggapi atau memberikan feedback dengan mengajukan pendapat. Dan yang kedelapan, guru melakukan asesmen autentik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kegiatan pembelajaran yang selanjutnya yaitu kegiatan inti yang waktu yang dialokasikan yaitu 70 menit. Kegiatan yang pertama pada kegiatan inti ini yaitu detection, dimulai dengan guru mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil berisikan 3-5 orang. Selanjutnya, peserta didik merumuskan hipotesis berdasarkan materi pengelompokan tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, siswa ini saling berinteraksi dengan bertukar pendapat untuk mendapatkan hipotesis dari feedback yang telah dilakukan pada kegiatan orientation. Selanjutnya, peserta didik mencatat hipotesis yang didapatkan dan guru melakukan asesmen autentik. Selanjutnya, guru membagikan LKPD kepada tiap kelompok. Kegiatan selanjutnya yaitu exploration, yaitu guru membimbing peserta didik melakukan eksplorasi di sekitar lingkungan sekolah untuk mengamati ciri-ciri tumbuhan yang ditemukan, kemudian dianalisis fenetik dan filogenetiknya untuk mengelompokkannya ke dalam divisi-divisi tumbuhan yang berpedoman pada LKPD yang dibuat. Selanjutnya, peserta didik melakukan eksplorasi secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah dibuat dan berpedoman pada LKPD yang telah diberikan oleh guru. Lalu peserta didik mencatat data hasil dari pengelompokan tumbuhan pada kegiatan eksplorasi. Dan guru melakukan asesmen autentik. Kegiatan selanjutnya yaitu action, dimulai dengan peserta didik secara berkelompok mendiskusikan hasil eksplorasi mengenai pengelompokan berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan untuk menganalisis fenetik dan filogenetik tumbuhan yang didapat. Lalu peserta didik secara berkelompok mengolah data hasil diskusi dan eksplorasi, kemudian menyusunnya dalam bentuk PPT dan makalah. Lalu peserta didik dapat mengajukan pertanyaan kepada guru atau teman sebaya kelompok lain mengenai ciri-ciri untuk menganalisis filogenetik dan fenetik tumbuhan dari hasil eksplorasi. Dan guru melakukan asesmen autentik. Kegiatan selanjutnya yaitu inference, meliputi peserta didik menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data dan proses diskusi yang telah dilakukan. Lalu peserta didik mengumpulkan PPT dan makalah yang telah dibuat. Dilanjutkan dengan peserta didik secara berkelompok melakukan presentasi dari hasil observasi eksplorasi yang telah tercantum dalam PPT yang dibuat. Peserta didik selanjutnya melakukan diskusi secara tertib dan efisien, dan guru melakukan asesmen autentik. Kegiatan selanjutnya yaitu refleksi, meliputi peserta didik menganalisis pola-pola penemuan mereka tentang pengelompokan tumbuhan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu peserta didik boleh mengajukan pertanyaan yang lebih efektif, pertanyaan yang produktif, dan pertanyaan atau informasi yang mereka butuhkan terkait pengelompokan tumbuhan dan penerapannya dalam materi kehidupan sehari-hari yang tidak tertera dalam LKPD yang telah disediakan oleh guru. Lalu guru memberikan feedback mengenai pertanyaan yang diajukan dan memperbaiki apabila ada miskonsepsi dalam pemahaman materi pada siswa. Dilanjut dengan guru melakukan asesmen autentik terhadap proses pembelajaran peserta didik. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, alokasi waktunya 10 menit, meliputi peserta didik dalam kelompok diberikan apresiasi atas kinerja meliputi kegiatan diskusi dan juga presentasi yang dilakukan. Dan diakhiri dengan peserta didik dan guru secara bersama-sama berdoa dan menutup kegiatan pembelajaran.
Next. Untuk lembar kerja peserta didik pelantai akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Tiara. Silakan. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama adalah LKPD materi. Jadi dalam LKPD ini pada bagian paling atas terdapat nama, kelas, absen, dan skor. Nah, satuan pendidikannya itu SMA Negeri 1 Gresik, mata pelajarannya biologi, materi pokoknya adalah pelantai di kelas 10 semester genap. Nah, untuk kompetensi dasar yang digunakan di sini yaitu KD 3.8, yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum, serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Nah, berdasarkan KD ini telah kami buat indikatornya, yaitu yang pertama 3.8.1, yaitu mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan berdasarkan divisi. Selanjutnya indikator yang kedua yaitu 3.8.2 mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi. Maaf, saya lanjutkan. Yang kedua tadi adalah KD 3.8.2 mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri umum yang dimiliki. Yang ketiga ada menyusun skema siklus hidup tumbuhan paku dan lumut. Yang keempat ada mengklasifikasikan tumbuhan berbiji berdasarkan ciri morfologi yang dimiliki dan menganalisis peranan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Next. Nah, untuk tujuan dari LKPD ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan berdasarkan divisi. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan ciri-ciri umum yang dimiliki. Yang ketiga, peserta didik dapat menyusun skema siklus hidup tumbuhan paku dan lumut. Yang keempat, peserta didik dapat mengklasifikasikan tumbuhan berbiji berdasarkan ciri morfologi yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat menganalisis peranan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk poin petunjuk belajarnya yaitu yang pertama, bagi peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok dengan anggota 3-5 orang per kelompok. Bekerjakan soal bersama teman kelompok, tuliskan jawaban dengan tepat pada tempat yang telah disediakan. Setiap peserta didik dalam kelompok wajib mengerjakan, memberikan ide dan memahami setiap pertanyaan. Dan yang terakhir adalah hasil diskusi dipresentasikan di depan kelas. Nah, alat dan bahan yang digunakan di sini yaitu buku ajar peserta didik, buku biologi kelas 10 SMA atau MA, dan internet. Next. Nah, berdasarkan indikator yang telah dijabarkan tadi, yaitu ada 5, dibuatlah pertanyaan sebagai berikut. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu menggambarkan tujuan yang pertama dan indikator yang pertama yaitu tumbuhan paku ekor kuda merupakan tumbuhan yang termasuk dalam divisi Pteridiophyta. Deskripsikanlah ciri-ciri umum yang dimilikinya. Nah, pertanyaan ini dapat diklasifikasikan dengan KD yang pertama tadi, indikatornya. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu perhatikan ciri-ciri umum tumbuhan berikut ini. Yang pertama, tanaman yang tumbuh subur di daerah lembab dan teduh. Tumbuhan yang berbentuk talus yaitu berbentuk tegak. Tumbuhan memiliki berkas pembuluh angkut xilem dan flem. Melekat pada substrat oleh rizoid yang uniseluler dan multiseluler.
memiliki struktur seperti akar, seperti batang, serta daun, dan tak memiliki struktur vegetatif yang sebenarnya. Yang keenam, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, pertanyaannya berdasarkan ciri-ciri di atas, manakah yang termasuk dalam divisi tumbuhan lumut? Nah, jadi pertanyaan yang kedua itu dapat menggambarkan dan dapat menjadikan kita mengetahui apakah indikator yang kedua itu tercapai, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ialah susunlah skema siklus hidup tumbuhan berikut. Nah, yang disuruh susun skemanya itu adalah paku, homospora, dan lumut tanduk. Nah, pertanyaan ini juga didasarkan pada KD yang ketiga, indikator yang ketiga tadi. Selanjutnya, next. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu perhatikan ciri-ciri berikut. Yang pertama, berbiji terbuka, tidak tertutup oleh bakal buah. Yang kedua, pembuahan terjadi secara ganda. Yang ketiga, biji tertutup oleh bakal buah. Yang keempat, berakar tunggang. Yang kelima, pembuahan terjadi secara tunggal. Yang keenam, berakar tunggang atau selabut. Next. Nah, berdasarkan ciri morfologi di atas, manakah yang termasuk tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Nah, pertanyaan yang keempat ini juga didasarkan pada indikator yang keempat tadi. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima adalah analisislah peranan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui artikel berikut. Nah, pernyataan kelima ini juga didasarkan oleh indikator yang kelima. Next. Next. Nah, selanjutnya adalah LKPD pengamatan pantai. Jadi, di lembar kerja peserta didik ini juga ditujukan pada SMA Negeri 1 Gresik. Mata pelajarannya biologi, materi pokok plantae, kelasnya kelas 10 semester genap. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikatornya yaitu yang pertama KD 4.8 yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Untuk indikatornya, yang pertama melakukan pengamatan ciri-ciri tumbuhan berdasarkan divisi, yang kedua membuat fenetik dan filogenetik berdasarkan ciri yang ditemukan, dan yang ketiga adalah mempresentasikan laporan hasil pengamatan. Nah, tujuan dari LKPD ini yaitu peserta didik dapat melakukan pengamatan fenetik dan filogenetik tumbuhan berdasarkan divisinya. Yang kedua, peserta didik dapat membuat fenetik dan filogenetik berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mempresentasikan laporan hasil pengamatannya. Untuk poin alat dan bahannya, di sini ada tumbuhan, sarung tangan, dan alat tulis. Nah, petunjuk pengamatannya yaitu yang pertama, siswa dibagi menjadi 5 kelompok dengan anggota 3 sampai 5 orang per kelompok. Yang kedua, amatilah tumbuhan lumut, paku, dan berbiji yang ada di lingkungan sekitar, baik bagian akar, batang, daun maupun biji, serta peran
peranan tumbuhan tersebut bagi kehidupan. Nah, untuk pada akarnya diamati apakah serabut atau tunggang. Pada bagian batangnya diamati pola percabangannya. Pada bagian daunnya diamati pola pertulangan daunnya menyiripkah atau menjari, melengkung, ataupun sejajar. Dan yang terakhir adalah pada bagian biji, itu dilihat apakah terbuka atau tertutup. Nah, setelah itu yang ketiga, hasil pengamatan dituliskan dalam tabel dan buatlah dalam bentuk laporan. Yang keempat, yang terakhir adalah presentasikan laporan hasil pengamatan di depan kelas. Nah, untuk tabel pengamatannya dapat dilihat yang pertama ada nomor, pada kolom kedua ada nama tumbuhan, yang diamati, bagian yang diamati ada akar, ada batang, daun, dan biji. Nah, serta kolom yang terakhir ada peranan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada evaluasi dari bab lantai dengan model Just Learning. Evaluasi di sini kami memakai soal esai. Untuk petunjuk pengerjaannya ada seperti yang tertulis di bawah ini. Langsung saja pada soal yang pertama. Soal yang pertama ini siswa diminta untuk mendeskripsikan ciri-ciri pada tumbuhan yang ada di gambar nomor 1. Next. Untuk yang kedua, siswa diberikan gambar, lalu siswa diminta untuk melihat ciri-ciri dari tumbuhan ini, lalu diminta untuk menyebutkan nama ilmiah dan pengelompokan tumbuhan ini itu masuk dalam divisi tumbuhan apa seperti itu, serta menjelaskan alasan mengapa gambar pada tumbuhan ini masuk ke dalam divisi tersebut. Nah, pada soal nomor 3, siswa diminta untuk membuat skema siklus hidup paku dan lumut, serta menuliskan perbedaan antara keduanya. Yang keempat, next, ditampilkan gambar serta ciri-ciri pada salah satu tumbuhan, lalu siswa diminta untuk mencari klasifikasi dari tumbuhan tersebut. Dan yang terakhir, siswa diminta untuk mengeksplorasi tanaman yang ada di sekitar rumah, lalu mencari peranan dan pemanfaatan dari tumbuhan tersebut. Untuk petunjuk penskorannya, setiap satu soal itu diberikan maksimal skor 20. Nah, skor 20 ini ketika siswa menjawab dengan sesuai. 15 jika menjawab kurang sesuai, 5 jika menjawab tidak sesuai, dan 0 ketika tidak menjawab atau dikosongi. Untuk pedoman penilaiannya, nilai sama dengan jumlah skor total yang diperoleh per 100 dikali 100. Nah, peserta didik memperoleh nilai sangat baik jika memperoleh 80 sampai 100 poin, baik jika memperoleh 70 sampai 79 poin, cukup jika memperoleh 60 sampai 69 poin, dan kurang jika memperoleh di bawah dari 60 poin. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada lembar penilaian sikap peserta didik. Untuk yang pertama ada mata pelajaran biologi dengan kelas 10 dan semester genap. Lalu terdapat kompetensi dasar, yaitu pada kompetensi dasar 4.8, menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis genetik dan filogenetik tumbuhan, serta peranannya dalam kehidupan. Untuk topiknya yaitu materi pelantai. Lalu di dalam lembar penilaian sikap juga terdapat indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada melakukan pengamatan ciri-ciri tumbuhan di sekitarnya. Lalu yang kedua, membuat genetik dan filogenetik berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan. Dan yang ketiga, mempresentasikan laporan hasil pengamatan. Untuk selanjutnya yaitu ada lembar penilaian sikap peserta didik. Yang pertama ada nama peserta didik, lalu ada kelas atau semester, kemudian nomor urut dan tanggal pengamatan. Lalu di dalam lembar tersebut ada petunjuk tentang penilaian lembar penilaian sikap, ada poin dari 4 sampai 1,
Itu ada penjelasannya, yaitu yang pertama, untuk poin 4, selalu. Apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Yang ketiga, sering. Apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Yang kedua, kadang-kadang. Apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Yang satu, tidak pernah atau apabila tidak pernah melakukan. Kemudian di dalam lembar tersebut ada poin dari nomor 1 sampai dengan seterusnya. Kemudian untuk sebelah kanannya ada nama peserta didik diurutkan dari nomor urut pertama sampai terakhir. Lalu kemudian ada skor. Untuk yang pertama ada nilai spiritual, lalu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif dan proaktif. Kemudian ada jumlah skor dan skor akhir. Lalu di kolom akhir ada jumlah skor untuk tiap skor yang dihitung. Lalu di bawahnya ada petunjuk penskoran. Untuk skor air menggunakan skala 1 sampai 4. Lalu perhitungan skornya menggunakan rumus skor. Untuk skor jumlah skor dibagi dengan skor tertinggi, yaitu jumlah skor tertingginya 4, lalu dikalikan dengan 4, kemudian didapatkan skor akhir. Nah, untuk peserta didik memperoleh nilai yang pertama dengan kriteria sangat baik, yaitu apabila memperoleh skor 3,2 sampai 4, yaitu dengan rentang 80 sampai 100. Lalu baik apabila memperoleh skor 2,8 sampai 3,19 dengan rentang 70 sampai 79. Lalu cukup apabila memperoleh skor 2,4 sampai 2,79 dengan rentang 60 sampai 69. Lalu ada kurang apabila memperoleh skor kurang dari 2,4 dengan rentang kurang dari 60. Contohnya yaitu semisal skor diperoleh 14. Lalu untuk skor tertingginya 4 dikali 8 yaitu 32. Maka skor akhirnya 30/32 dikali 4, yaitu akan didapatkan nilai 3,75. Berarti untuk rentangnya nanti sangat baik. Kemudian yang kedua ada lembar penilaian sikap spiritual. Untuk penjabarannya bisa terlihat di dalam gambar. Untuk penjelasannya hampir sama seperti lembar penilaian sikap pada slide sebelumnya. Nah, di sini untuk poinnya yang pertama, untuk aspek pengamatan, yang pertama itu ada berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu di luar dan di dalam kelas. Lalu yang kedua ada bersyukur atas karunia Tuhan. Yang ketiga memberikan salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi saat pembelajaran. Yang keempat, mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap ciptaan Tuhan yang ada di sekitar. Lalu yang kelima, merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari materi pembelajaran. Untuk penskoran ada rentang 1 sampai 4 dengan keterangan seperti pada petunjuk di atasnya. Lalu untuk perhitungan skor menggunakan rumus seperti tata cara sebelumnya. Lalu di bawahnya ada lembar penilaian sikap jujur peserta didik. Untuk poin yang dihitung yaitu pada aspek pengamatan yang pertama, tidak menyontek saat mengerjakan ulangan atau ujian atau tugas. Lalu yang kedua, tidak melakukan plagiat atau mengambil atau menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber dalam mengerjakan setiap tugas. Yang ketiga, mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya. Yang keempat, melaporkan data atau informasi apa adanya. Dan yang kelima, mengakui kesalahan atau kekurangan yang wajib yang dimiliki. Untuk petunjuk penskoran seperti pada penjelasan sebelumnya. Lalu yang ketiga ada lembar penilaian sikap disiplin peserta didik. Untuk aspek pengamatan yang diamati yaitu yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, memakai seragam sesuai tata tertib yang ada. Yang keempat, mengerjakan tugas dengan baik. Yang kelima, tertib dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Yang keenam, mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang ada. Yang ketujuh, membawa buku tulis sesuai mata pelajaran. Dan yang kedelapan, membawa buku teks mata pelajaran. Untuk
petunjuk penskorannya berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Untuk yang pertama menggunakan pernyataan ya, kemudian tidak. Ya apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai dengan aspek pengamatan, dan tidak apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan. Untuk petunjuk penskoran, seperti penjelasan sebelumnya, tetapi untuk skor ya diberi skor 1 dan jawaban tidak diberi skor 0. Kemudian ada lembar penilaian sikap tanggung jawab. Untuk aspek pengamatan yang pertama yaitu melaksanakan tugas individu dengan baik, yang kedua menerima resiko dari tindakan yang dilakukan, yang ketiga tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat, yang keempat mengembalikan barang yang dipinjam, dan yang kelima meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Untuk petunjuk penskoran seperti pada penjelasan sebelum-sebelumnya. Lalu yang kelima ada lembar penilaian sikap peduli peserta didik. Untuk aspek pengamatan yang pertama yaitu membantu teman yang membutuhkan bantuan, lalu yang kedua melaksanakan piket sesuai jadwal, yang ketiga membuang sampah pada tempat sampah, yang keempat tidak merusak bagian tanaman, dan yang kelima berbagi makanan ataupun minuman dengan orang lain. Untuk petunjuk penskoran seperti pada penjelasan sebelum-sebelumnya. Lalu yang keenam ada lembar penilaian sikap santun peserta didik. Untuk aspek pengamatan yang pertama yaitu menghormati orang yang lebih tua, yang kedua mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain, yang ketiga menggunakan bahasa santun saat menyampaikan pendapat, yang keempat menggunakan bahasa santun saat mengkritik pendapat teman saat berdiskusi, yang kelima bersikap 3S, salam, senyum, sapa saat bertemu orang lain. Petunjuk penskoran pada penilaian ini seperti pada penjelasan sebelum-sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ada lembar penilaian sikap responsif peserta didik. Untuk aspek pengamatan yang pertama yaitu segera menjawab pesan dari orang lain, yang kedua berkontribusi secara aktif dalam kelompok, yang ketiga memberikan tanggapan terhadap diskusi kelas, yang keempat merespon pertanyaan dari orang lain, dan yang kelima memberikan kritik dan saran terhadap suatu hal. Untuk petunjuk penskoran seperti pada penjelasan sebelum-sebelumnya. Kemudian ada lembar penilaian sikap proaktif peserta didik. Untuk aspek pengamatan yang diamati, yang pertama yaitu memikirkan arah dan tujuan hidup untuk masa depan. Yang kedua dapat mengendalikan emosi. Yang ketiga fokus terhadap suatu hal yang dilakukan. Yang keempat memikirkan suatu hal sebelum bertindak. Dan yang kelima berinisiatif melakukan suatu kegiatan yang baru. Untuk petunjuk penskoran seperti pada sebelum-sebelumnya. Lalu ada lembar penilaian observasi peserta didik. Untuk yang pertama ada mata pelajaran biologi, kemudian kelasnya kelas 10 dan semesternya semester genap. Kemudian dicantumkan kompetensi dasar 4.8 yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis genetik dan filogenetik tumbuhan serta peranannya dalam kehidupan. Untuk topik yang dipelajari yaitu materi Plantae. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan ciri-ciri tumbuhan di sekitarnya. Yang kedua membuat genetik dan filogenetik berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan. Yang ketiga mempresentasikan laporan hasil pengamatan. Untuk lembar penilaian observasi peserta didik, ada nama peserta didik, kemudian ada kelas atau semester, kemudian ada nomor urut dan tanggal pengamatan. Di dalam lembar tersebut terdapat petunjuk, yaitu petunjuk tentang pengerjaannya. Poin pertama yaitu berilah tanda checklist pada kolom penilaian yang sesuai menurut Bapak atau Ibu. Kemudian yang kedua, jika ada yang perlu direvisi, mohon menuliskan langsung pada naskah. Untuk yang B, yaitu ada penilaian ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek yang dinilai yaitu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan observasi sesuai instruksi yang telah diberikan. Yang ketiga, melakukan observasi tepat waktu. Yang keempat, menganalisis data hasil observasi. Dan yang kelima, bekerja sama dengan anggota kelompok. Untuk selanjutnya yaitu ada jumlah skor. Kemudian diberi keterangan skala penilaian. Untuk poin 4, yaitu sangat baik, atau sangat sesuai, atau sangat jelas, atau sangat mendalam. Kemudian poin 3, untuk baik,
atau sesuai atau jelas atau mendalam. Untuk poin 2 yaitu kurang baik atau kurang sesuai atau kurang jelas atau kurang mendalam. Untuk poin yang pertama yaitu tidak baik atau tidak sesuai atau tidak jelas atau tidak mendalam. Untuk petunjuk penskoran yaitu skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4. Untuk perhitungan skor menggunakan rumus skor per skor tertinggi kali 4 sama dengan skor akhir. Nah, untuk peserta didik diperoleh nilainya itu dari rentang sangat baik sampai kurang. Untuk sangat baik yaitu apabila memperoleh skor 3,2 sampai 4 dengan rentang 80 sampai 100, kemudian baik apabila memperoleh skor 2,8 sampai 3,19 dengan rentang 70 sampai 79, kemudian cukup apabila memperoleh skor 2,4 sampai 2,79 dengan rentang 60 sampai 69. Kemudian kurang apabila memperoleh skor kurang dari 2,4, yaitu kurang dari 60. Contohnya, semisal skor diperoleh 10, maka untuk skor tertingginya 20, maka skor akhirnya 10 per 20 dikali 4 sama dengan 2. Berarti rentang yang diperoleh siswa yaitu kurang. Kemudian untuk lembar penilaian keaktifan diskusi peserta didik. Untuk mata pelajaran biologi, kelas 10 dengan semester genap, kemudian kompetensi dasarnya seperti sebelumnya, topiknya juga, lalu indikator pencapaian kompetensinya juga. Kemudian ada lembar penilaian keaktifan diskusi peserta didik. Di dalam lembar tersebut terdapat nama peserta didik, kelas atau semester, nomor urut, tanggal pengamatan. Untuk yang pertama ada petunjuk tentang pengerjaan lembar tersebut, lalu ada penilaian yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat dan sesuai topik yang dikaji. Lalu yang kedua, menyampaikan gagasan dengan lugas dan mudah dipahami. Yang ketiga, menerima kritik dan saran dari siswa lainnya. Yang keempat, menggunakan waktu yang tepat ketika berdiskusi. Yang kelima, meminimalisir konflik dengan siswa lainnya pada saat diskusi. Untuk keterangan maupun petunjuk penskoran seperti pada penjelasan sebelum-sebelumnya. Kemudian ada lembar penilaian presentasi peserta didik dengan mata pelajaran biologi kelas 10 semester genap untuk kompetensi dasar, topik maupun indikator pencapaian kompetensi seperti pada penjelasan sebelumnya. Untuk lembar penilaian presentasi peserta didik terdapat nama peserta didik, kelas atau semester, nomor urut, dan tanggal pengamatan. Kemudian ada petunjuk, lalu ada penilaian yang ditinjau. Untuk aspek yang dinilai yaitu yang pertama, mempresentasikan dengan percaya diri, yang kedua, menguasai materi yang disampaikan, yang ketiga, seluruh anggota kelompok berpartisipasi dalam presentasi, yang keempat, mengemukakan ide dan argumen dengan baik, dan yang kelima, memanajemen waktu presentasi dengan baik. Untuk keterangan skala penilaian dan petunjuk penskoran seperti pada penjelasan sebelum-sebelumnya. Kemudian ada lembar penilaian materi peserta didik. Untuk yang pertama yaitu ada mata pelajaran biologi, kemudian kelas 10 semester genap dengan kompetensi dasar, topik maupun indikator pencapaian kompetensi menggunakan KD 3.8, yaitu mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum, serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Untuk indikatornya yaitu ada 5, yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan berdasarkan divisi, kemudian yang kedua mendiferensiasikan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri umum yang dimiliki, yang ketiga menyusun skema siklus hidup tumbuhan paku dan lumut, dan yang keempat mengklasifikasikan tumbuhan berbiji berdasarkan ciri morfologi yang dimiliki, serta menganalisis peranan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lembar penilaian materi peserta didik, ada nama peserta didik, kemudian ada kelas atau semester, nomor urut, dan tanggal pengamatan. Kemudian di dalam lembar tersebut ada petunjuk penilaian, dan ada penilaian ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, untuk nomor 1-5 ada jenis soalnya ISAI.
Kemudian penilaiannya menggunakan skor maksimumnya 20 dengan keterangan menjawab sesuai, kemudian 15 dengan menjawab kurang sesuai, 5 dengan menjawab tidak sesuai, dan 0 tidak menjawab atau kosong. Lalu untuk jumlah skor semuanya yaitu 100. Untuk pedoman penilaiannya, nilai yaitu jumlah skor total yang diperoleh per 100 kali 100. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahan pada RPP, LKPD, atau evaluasi yang kami buat. Sekali lagi, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.